Guys, assalamualaikum, balik lagi sama aku Sanujana. Jadi kali ini aku bakal membahas mengenai perpanjangan SIM. Nah, mungkin kalian ada yang mau mengurus perpanjangan SIM tapi bingung gimana caranya, sama kayak aku kemarin. Aku sempat mencoba melakukan perpanjangan SIM di beda kabupaten. Nah, mungkin kalian sekarang sedang ada berdomisili di kota A, sedangkan kota asli kalian itu ada di kota B. Nah, bisa nggak sih kita melakukan perpanjangan SIM? Sebenarnya bisa, asalkan SIM awal kalian itu udah online dan juga terdaftar. Jadi kalian bisa melakukan perpanjangan dimanapun. Nah, apabila kalian sebelumnya belum online dan juga belum terdaftar, kalian terpaksa harus melakukan perpanjangan di daerah asli kalian, asal kalian. Nah, kemarin kasusnya sama seperti aku sedikit cerita terlebih dahulu ya. Jadi aku mau perpanjangan SIM, aku tanya dulu di kota A, apakah bisa perpanjangan di sini? Nah, katanya bisa asal kita itu sudah terdaftar di Polres online. Nah, jadi Satlantas online. Jadi kita harus cek dulu data kita terdaftar atau enggak. Nah, kalau terdaftar kita bisa langsung melakukan tes kesehatan dan melakukan syarat-syaratnya. Nah, ternyata kemarin tuh punyaku belum bisa. Jadi aku harus mengurus di kabupaten asli punyaku. Karena sebelumnya itu aku buat SIM awal itu aku di SIM keliling, jadi aku harus buat ulang. Maksudnya bukan buat ulang, aku harus perpanjangan di kabupatenku yang ada di Satlantas pusatnya atau Polres pusatnya. Nah, setelah itu aku berangkatlah ke kota asliku. Nah, di situ apa aja sih syarat yang akan kita butuhkan? Nah, kalau di tempatku ini syaratnya itu aku harus fotokopi KTP dan juga SIM aslinya, dan juga di bawah nih SIM aslinya juga nanti buat diubah ke SIM baru. Nah, dimana kemarin itu kalau di kota yang B yang awal aku itu fotokopinya itu KTP dan SIM itu dua-dua, tapi ternyata di daerahku itu 4-4. Jadi mungkin setiap daerah jumlah fotokopiannya beda-beda. Kalian bisa tanyakan aja terlebih dahulu, karena kemarin aku mengalami hal seperti itu beda. Nah, kita melakukan tes kesehatan dan juga psikologi, dimana tes kesehatan yang dilakukan itu ada tinggi badan, berat badan, kemudian tes mata, buta warna atau tidak, kemudian kita cek golongan darah, kemudian tensi, dan juga kita melakukan tes psikotes. Nah, dimana untuk biayanya sendiri kemarin itu aku tes kesehatan itu 60.000 dan untuk tes psikologinya 50.000. Jadi totalnya 110.000 untuk tes kesehatan dan tes psikologi. Nah, untuk jam operasinya itu berbeda-beda. Karena sekarang ada wabah COVID-19 ini, jadi jam operasinya itu lebih singkat. Kemarin itu aku lihat seperti itu. Jadi buat kalian yang mau ngurus itu bisa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi di hari Sabtu itu jam operasinya biasanya lebih singkat lagi dari hari sebelumnya, dari hari biasanya. Karena hari weekend atau libur. Nah, tapi kalian tetap bisa mengurusnya. Misal kalian sibuk kan kerja. Nah, setelah kita melakukan tes kesehatan, kita langsung menuju Polres atau Satlantas, dimana di sana kita melakukan pembuatan SIM baru. Kita mengisi data. Waktu itu aku masuk ke Polres atau Satlantas itu, aku mengambil nomor antrian, kemudian melakukan pembayaran, dimana pembayarannya itu untuk SIM C itu 75.000. Nah, untuk SIM A kalau nggak salah 80.000. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita mengisi data. Atau bisa juga diisi data terlebih dahulu, kemudian kita menyerahkan lagi ke loketnya. Nah, setelah itu kita menunggu antrian untuk foto SIM baru dan juga tanda tangan. Nah, dimana setelah itu kita dapat deh jadi di hari itu juga. Kemarin aku mengurus di hari Jumat, dan itu sebentar lama, bisa dibilang lama juga, tapi nggak nyampe setengah hari. Kalau nggak salah itu dari jam 9 sampai jam 1 atau 2, pokoknya sebentar lah. Nah, jadi buat kalian yang mau mengurus SIM atau mengurus yang lainnya itu pastikan sebelum habis ya. Jadi kalau kita sebelum habis kan kita bisa mengurusnya lebih enak dan juga mini budget juga dibanding kita buat baru. Nah, jadi buat kalian yang misal ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Apabila aku paham atau aku mengerti, pasti aku jawab atau aku bahas di next videoku. Nah, jadi apabila kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari videoku berikutnya. Oke, jadi untuk video kali ini segini dulu. Apabila kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share, dan juga nyalakan loncengnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.